Hai teman-teman, assalamualaikum, salam lestari. Panji ditemani wanita cantik nih hari ini. Jadi kita masuk ke hutan dan akan berpetualang untuk herping. Kira-kira seru gak ya herping di sekitar sini? Kalau penasaran, ikuti terus vlog kali ini ya teman-teman. Monitoring kehidupan satwa-satwa yang memungkinkan masih bisa kita amati di sekitar sini kau. Jadi tidak hanya kita mencari satwa yang ada di sekitar sini atau hidup di sekitar sini, ya kita juga bisa menikmati suasana alam sama udaranya. Tujuan herping sendiri sebetulnya lebih ke memantau perilaku satwa di alam langsung. Jadi ya neliti tapi sambil have fun gitu loh. Jadi sebutnya herping. Nah, jadi gitu kau. Udaranya sejuk. Iya. Pepohonannya juga banyak yang bisa kita amati juga. Banyak yang bisa kita lihat. Dan yang nggak lupa itu, serunya herping itu adalah kita bisa mengamati perilaku satwa di alam. Di alam langsung ya? Iya, dan mengenal jenis-jenis di antara mereka. Jadi nggak di buku doang, makanya disebutnya herping. Tapi kita nggak boleh bawa pulang. Oh, cukup amati. Cukup amati dan lihat aja. Kayak gitu. Aduh. Banget sih herping. Ini teman-teman di rumah juga pasti jarang ada yang tahu kan, kita itu lagi jalan-jalan di hutan sekunder kau. Oke. Ya, bukan hutan primer. Hutan primer itu adalah hutan asli yang belum dijamah oleh manusia, dalam artian dia belum ditanami tanaman-tanaman yang emang ditanami manusia kau, kayak gitu. Nah, di hutan-hutan sekunder seperti inilah biasanya banyak sekali hewan yang kita bisa amati. Di antaranya adalah jenis, nah ini, laba-laba penjebak serangga. Nah, ini ukurannya masih kecil kau, bisa lebih besar lagi. Dan biasanya diameter lingkar sarangnya itu bahkan sampai 2 meter ditemukan. Nah, ini jenis jenis hewan golongan serangga, tapi dia masuk arthropoda. Ayo, kau tahu nggak subspesiesnya dia arachnida atau apa? Itu kan udah dibilangin arachnida. Oh, arachnida. Jadi jenis laba-laba atau tarantula itu masuknya ke arah arachnida, mereka masuk golongannya. Insekta, dan mereka ini bisa disentuh. Enggak, karena dia lebih pasif lebih pasif daripada laba-laba jenis lain. Tuh, dia lagi ngebenerin ininya nih, sarangnya nih kau. Kayaknya dia habis makan. Nih, ini sarang, ini kan ada sarang rambutnya nih. Iya, dia lagi. Nah, jadi kayaknya dia lagi membuat sarang rambutnya dan dia itu makannya nggak kayak kita kau. Kalau kita kan nih teman-teman ya makannya kan disuap nih, dikunyah. Kalau laba-laba enggak, sama dia dibalut dulu pakai sutranya. Nah, ini pakai yang jaring-jaringnya ini. Nah, setelah dibalut nanti si mangsanya udah membusuk, dia hisap. Oh, dihisap. Hisap. Jadi sari atau cairan yang ada di tubuh mangsanya itulah yang menjadi makanan dari si laba-laba ini kau. Wah, pengetahuan baru nih aku. Lanjut? Lanjut. Inilah herping, seru kan? Seru banget sih. Seger. Matahari udah mulai turun kayaknya kau. Itu apa, Kak? Iya bener kau, kejar kau. Pas de soleil, 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 pas de soleil.
Aduh, ternyata biawak. Wah, ini harus dibuka dulu nih, kasihan ya. Kasihan nggak? Oke, kita tangkap dulu ya, biar nggak gigit kau. 1, 2, 3. Nah, aku pegangin sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, bantu. Aku ambil pisau dulu. Oke. Tuh, kasihan banget ya, kayak udah tekan banget ini kak kulitnya. Udah lama kayaknya kau. Iya, Makanya kan kalau kita nggak bantu, kita nggak tolong, kasihan juga kan. kasihan banget kamu. Nah, ini nih. Ini senar. Nggak mungkin kalau bukan ulah manusia yang buang sampah sembarangan nih. Akibatnya membuat makhluk hidup lain kayak satwa liar seperti ini jadi susah akhirnya. Ini kalau kita nggak temuin gimana coba nasibnya? Ini bisa putus ini nih bagian kaki sama bagian pinggangnya. Dan lihat, ini udah berbelit banget. Dan ini agak susah dan kita harus hati-hati ngelepasin si senar ini juga biar si hewannya juga nggak luka ya kena pisau yang kita pakai buat ini senar. Nah, ini kita buang dulu bagian sini. Tuh teman-teman. Nah, lagi. Ini senarnya kuat banget lah teman-teman. Tuh, dipotong pakai pisau aja susah. Nah, ini masih ada. Nah, ini lihat nih. Ini harus sakuin aja Biar nggak kena. biar nggak kena hewan lain. Ini tinggal sedikit lagi yang di bagian kakinya. Oke. Ini udah ngerat Ya teman-teman, ini kapannya ingetin biawak ini kesangkut sama senar nilon ini akibat dari seseorang membuang benda ini ke hutan ya. Entah ini pemancing yang kebetulan lewat sini pas mau mancing ikan, entah karena jerat-jerat yang emang sengaja pemburu-pemburu pasang di sekitar sini. Nah, ini intinya apapun alasannya ini bukan sesuatu yang dibenarkan ya. Jadi buat teman-teman membuang sampah plastik, terutama sampah-sampah yang bisa membuat satwa seperti ini kesusahan itu nggak boleh ya teman-teman. Intinya buang sampah sembarangan itu tidak boleh, tidak baik ya. Ini berlapis-lapis loh kak. Iya makanya ini karena udah Lepas juga. udah lepas akhirnya. Tuh lihatin ke teman-teman kau. Tuh lihat coba teman-teman. Ini bekas si apa jeratan si benangnya itu berbekas loh di sininya nih. Tuh. Jadi ada kayak lecet-lecet gitu tuh. Mengerut-mengerut tuh. Ini kan kasihan teman-teman. Makanya ini buat teman-teman please ya. Mulai sekarang hentikan yang namanya kita sembarangan buang sampah. Jadi sampahnya kalian kantongi. Nanti kalau udah nemu tempat sampah kalian buang di tempat sampah, oke? Jadi ini udah beres, kita bantu. Nah, ini adalah jenis biawak air teman-teman, atau Varanus salvator. Biawak air ini merupakan jenis kadal kedua terbesar di bumi ya. Jadi dia termasuk hewan yang harus dijaga kelestariannya, mengingat hewan ini indah sekali dan asli hewan dari Indonesia teman-teman. Nah, salah satu biawak Asia terbesar yang kita harus banggakan setelah komodo. Jadi di dunia itu ada beberapa jenis kadal besar kau. Di antaranya adalah yang pertama itu naga komodo atau Varanus komodoensis. Yang kedua adalah jenis Varanus salvator atau biawak air Asia, yaitu ini. Yang ketiga itu adalah Varanus salvadori atau biawak salvadori yang berasal dari Papua. Nah, sedangkan biawak air sendiri merupakan jenis hewan pengendali hama kepiting dan juga kodok kau. Nah, kalau misalkan kalian suka lihat mereka di tambak-tambak ikan, kemudian suka lihat di sungai, sejatinya mereka tidak berburu ikan loh untuk makanannya. Iya, karena susah buat biawak nangkep ikan sebetulnya. Sebetulnya mereka itu malah memakan kepiting-kepiting atau kodok yang ada di sekitaran situ. Iya kau. Jadi mereka ini terfitnah. Nah, yaitu orang kan beranggapan mereka adalah hama ikan. Padahal bukan teman-teman. Mereka itu pemakan kepiting dan juga kodok. Bener nggak Wak? Nah kau tahu nggak? Kalau biawak itu salah satu hewan yang jago banget manjat. Iya, dia punya kuku-kuku ini yang ujungnya itu mikro, kecil. Jadi ini kalau misalkan dia tancepin ke kulit kayu, dia bisa naik ke atas pohon. Nggak percaya? Yuk kita rilis aja yuk. Kita lepas lagi dan kita lepasin pohon. Ya, setuju ya teman-teman? Yuk. Kita lepas lagi ke habitatnya dia. Wah, ini kayaknya penuhnya bagus nih kau. Nah, Arka percaya nggak kalau biawak ini jago banget manjat?
Belum pernah lihat sih. Belum pernah lihat kan? Ya. Ya, sekarang sekalian kita lepas biar teman-teman di rumah juga tahu nih, ya. Oke. Kita coba untuk buktikan bahwa biawak ini merupakan satwa atau hewan yang jago banget panjat pohon. Karena mereka punya kuku yang mereka bisa gunakan untuk panjat. Spiderman, dadah, dadah Spidermanku. Itu loh kamu. Itu cepet banget itu. Tuh, hihi, naik dia kau. Dia terbang, dia bebas. Tuh, jelas Oh banget. itu tuh. Wah, tinggi banget. Wah, dadah. Kau, kita masih punya tugas yang harus diselesain. Mau ikut nggak? Ayo. Tapi aku mau ngambil perlengkapanku dulu. Oke. Kita ke kebun buat nyari kobra. Kobra. Iya, ada kobra yang harus ditangkap. Yuk, Ayo, Kak. go. Tuh. I'm awake. I got the sunrise in my face, empty space beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface, and all the crowds can recognize yourself, and you fight so hard to stay above the surface, and all the crowds can't even find